Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktik satelit cuaca akan menganalisis mengenai awan penyebab banjir dan puting beliung di Kampung Dul, Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan aplikasi Satay dan Grace. Sebelumnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Eriska Febriati, kemudian teman saya Daniel Inverso, selanjutnya ada Danu Danardi, dan yang terakhir Pramastia Nurafi. Selamat menyaksikan. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu tanggal 18 Oktober 2020 malam, yang menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Bangka Belitung setempat, diperoleh data bahwa terdapat 24 rumah yang terdampak banjir di Kampung Dul. Informasi didapat bahwa hujan deras terjadi sejak pukul 17:50 waktu Indonesia Barat mengguyur wilayah Kampung Dul, Kecamatan Bangkalan Baru, yang menyebabkan daerah dataran rendah tergenang. Hingga pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, ketinggian air bervariasi dan arus lalu lintas sempat terganggu. Selain terendam banjir, salah satu rumah warga dilaporkan rusak karena dihantam angin puting beliung juga. Pertama-tama, saya Daniel Inverso akan menjelaskan bagaimana identifikasi awan yang terjadi pada cuaca buruk di Kepulauan Bangka dan dampak buruknya di sana. Pertama-tama kita akan memakai aplikasi dengan nama Satay. Kita dengan aplikasi ini dapat menentukan kapan awan konvektifnya tumbuh, matang, dan memudar di suatu daerah, khususnya melalui fitur time series yang tersedia di sana. Berdasarkan grafik, kita dapat menyimpulkan bahwa fase pertumbuhan terjadi ketika pada pukul 10 UTC atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Titik dimulainya penurunan yaitu dengan ditandai dengan kenaikan pada gradien grafik. Suhu yang tajam terlihat bahwa suhu puncak awan mendekati minus 20 derajat Celcius. Lalu pada pukul 12 UTC atau jam 7 sore, awan konvektif sudah mencapai puncaknya, yaitu mencapai suhu minus 70 derajat Celcius, yang menandakan bahwa fase matang sudah tercapai. Semakin dingin suhu puncak awan, maka dapat diartikan bahwa awan berada pada ketinggian yang semakin tinggi, dan juga dapat berarti bahwa awan menyulang sampai ke ketinggian tertentu daripada dasarnya, lalu memudar pukul 13 UTC atau jam 8 malam. Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi penurunan suhu yang terjadi dan mulai normal seperti biasanya yang meningkat dari titik minus 60 derajat Celcius. Fase matang pada awan konvektif bisa berpotensi menyebabkan pusaran angin yang turun ke bawah sehingga menghasilkan fenomena alam seperti tornado dan angin puting beliung. Akan tetapi Indonesia memiliki iklim tropis sehingga tornado dirasa tidak memungkinkan terjadi di negara ekuatorial seperti kita. Pusaran angin ini menyebabkan updraft atau pusaran angin yang ke atas yang kuat yang dapat menimbulkan bencana dan kerusakan bagi pemukiman masyarakat di sana. Selanjutnya, dilakukan analisa statistik menggunakan fitur histogram pada aplikasi Satay. Berdasarkan data histogram, dapat dilihat rata-rata suhu puncak dari awan tersebut. Rata-rata suhu puncak awan sebesar minus 55,4 derajat Celcius. Selain rata-rata suhu puncak, terdapat juga data suhu minimumnya dari puncak awan tersebut. Suhu minimum puncak awan sebesar minus 71,9 derajat Celcius. Kemudian dilakukan analisis objektif untuk mengidentifikasi awan tersebut. Dilakukan analisis objektif karena untuk analisis subjektif sudah tidak memungkinkan dilakukan. Hal ini dikarenakan peristiwa hujan dan fase matang dari awan tersebut terjadi saat malam hari, sehingga citra visible menjadi gelap akibat tidak adanya sinar matahari. Lalu, apakah awan yang menyebabkan kejadian hujan lebat tersebut adalah awan konvektif? Mari kita analisa. Yang pertama, kita menggunakan image S1, yaitu selisih antara image infrared yang panjang gelombangnya 10,4 mikrometer dan I2 yang panjang gelombangnya 12,4 mikrometer.
Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah awan tersebut merupakan awan konvektif atau tidak. Dari output image S1 terlihat nilainya sebesar 0,91 Kelvin. Nilai tersebut termasuk pada kriteria awan konvektif. Untuk image S3 merupakan selisih antara infrared dengan weather vapor. Nilai yang didapat dari hasil citra sebesar 1,42 Kelvin. Hal ini mengindikasikan bahwa puncak awan tersebut mencapai lapisan tropopause. Selanjutnya, kami akan menganalisis melalui permodelan dari aplikasi GRADS. Yang pertama, nilai CAP. Nilai CAP yang sangat tinggi, yang berarti energi potensial untuk pembentukan awan konvektif sangat tinggi. Kemudian, hasil analisis vertical velocity menunjukkan adanya angin updraft yang kuat sehingga terjadi vertical wind shear yang menyebabkan angin puting beliung. Lalu, analisis divergensi menunjukkan bahwa ada lapisan bawah atau permukaan terjadi konvergensi yang kuat, terutama pada saat awal-awal pembentukan awan. Lalu menggunakan permodelan suhu, kita mendapatkan hasil berupa penurunan suhu permukaan mulai pada pukul 9 sampai 15 UTC dan permodelan kelembapan menunjukkan peningkatan kelembapan dimulai pada saat awal pembentukan awan. Sehingga akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa awan yang menyebabkan terjadinya hujan lebat dan puting beliung adalah awan cumulonimbus atau awan CB. Dari data curah hujan pada aplikasi GSMap, diperoleh total presipitasi yang terjadi saat adanya fenomena hujan lebat di Bangka Tengah, yakni meraih nilai sebesar 377,5 mm yang diakumulasikan dari total curah hujan pukul 00.00 UTC sampai dengan 23.00 UTC. Untuk kejadian hujan lebat di wilayah Bangka Tengah ini, intensitas curah hujannya sudah dikategorikan sangat lebat dan termasuk dalam hujan ekstrim, karena akumulasi curah hujannya selama 1 hari penuh sudah mencapai angka 377,5 mm. Sistem analisis pola hujan ini dikembangkan pada penelitian bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk terjadinya bencana banjir, sehingga resiko terjadinya banjir ini diharapkan dapat berkurang jika para pembuat kebijakan dapat menyiapkan persiapan untuk meminimalisir dampak banjir. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari kami memohon maaf. Dan semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.